سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمسم المدد إلى روح سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله الجميع سيد الشيخ محمد بشوي الله بن الجيسيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني وسيد الحبيب عبد الله الأنال والأحمد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالي إلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح سيد الشيخ إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المسلم رحمه الله وكان إذا ألقى أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليه. Artinya dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berdapat akan seseorang daripada sahabatnya maka memulai akan berjabat tangan akan tangan seseorang itu maka dipanjatkannya akan tangannya dengan tangan seorang kemudian maka sangat digenggamkannya atas tangan seseorang itu. Maksudnya masih tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara umum akhlak ini ada di dalam Al-Quran namun dijabarkan oleh hadis, dijabarkan oleh para ulama. Maka di antara akhlak yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena iza al-qa'ad min ashabihi bada'a bil musafahah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apabila menjumpai sahabatnya, Rasulullah apabila menemui sahabat siddiq
Karena sahabat sidin itu kan banyak kah? Ada yang sahabat utama, ada yang sahabat dekat, ada yang agak jauh. Pokoknya Rasulullah itu apabila menemui sahabat, Rasulullah itu bada bil musafahah, memulai bersalaman. Nabi nang dulu menyuruh bersalaman. Salat. Nabi yang dulu nang menyuruh bersalaman lawan sahabat. Nah setelah bersalaman semua akhadha biyadihi fasyabaqahu, kemudian Nabi memegang tangannya lalu membaca. Nah jangan bahasa kita tuh kayak nah semua syabaqatu alaihi. Nah ini bersalaman. Coba nih kayak nah salaman Allah kena Nabi itu lalu membaca ya. Jadi salaman dulu menyebut target. Nah, Nabi bila bertemu sahabat kayak itu. Nah, Nabi dulu beri salam lah bahasa kita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Musafahah. Musafahah salaman. Dengarannya musyabaqah. Musyabaqah ngarannya dalam bahasa Arab. Makanya ada ini ngarannya musalsal bil musafahah wal musyabaqah. Ijazah bersalaman sampai ke Rasulullah lawan bapanja ini nah. Ya nang gitu bapanja salaman dulu ya, bapanja salaman bapanja. Ada kita mau jawabannya bersalaman dulu ya noh ya bakacak ya kalau lah. Ada Nabi itu musyabaqah. Musyabaqah dia yang itu tadi nah salaman dulu marah teman-teman salaman dulu aja gitu nah summa syabaqah alaihi, kemudian Nabi menguatkan pegangannya kuat-kuat. Napa artinya itu? Natakuni Rasulullah napa artinya? Iya kalau karena kita kalau ada penjelasannya ya paling-paling kita memahami lah. Ya paling-paling kita memahami bahwa satu itu sunnah Rasulullah. Nang kedua mungkin bisa isyaratnya itu adalah memperkuat persaudaraan. Ya kalau kokoh artinya kita kuat bersatu, persaudaraan kita bersatu. Walaupun kita kada berkeluarga, tetapi kita adalah sesama muslim. Walaupun kita umpamanya kada berkeluarga bahkan kada seiman, tapi kita sesama anak bangsa Indonesia, kita harus musyabaqah. Harus musyabaqah itu harus berikat kokoh bersatu dan kuat. Kenapa? Karena tanpa persatuan kita ini akan bercerai-berai. Nah gitu. Bersatu kita kokoh, bercerai kita runtuh. Iyalah. Kita kata anunya toh bahasa orang ini apa ngarannya peribahasanya. Bersatu kita kokoh, bercerai kita runtuh. Nah itu menandakan Islam bila ini hendak kokoh ya bersatu. Umat negara ini apabila ingin maju, Indonesia ini apabila ingin maju, elit-elit politiknya, pengelola negara, pengelola bangsa ini harus bersatu kokoh. Tanpa persatuan yang kokoh, negara kita ini tidak akan maju. Kalau negara kita ini sebagian presidennya hendak membangun, lalu ada yang mengganggu apa dan sebagainya, mah kada bisa maju, kada bisa kokoh bangsa kita. Sama aja kita di pondok sholat, kita kada akan kuat benar. Bila kada kuat, kada bersatu, ya kada akan maju. Kita akan kokoh kuat kalau kita sesama santri, sesama guru bersatu kokoh, sama-sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Iya kada ringan sama dijinjing, bilanya ringan aja, bejinjing aja, dijinjing lah. Nah membawa nasi. Ya Allah, nah kawan bawa nasi sama orang belum boleh nyeringan aja dijinjing aja berat sama dipikul, lamun diuji ke orang kawahnya berat nak paksa dipikul. Ya kalau ini kawahnya diuji ke orang,
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ringan sama dipikul, ringan sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita tahu prinsip itu. Bila prinsipnya ini kadada, ya kada maulah. Ini pondok kendak nang Yaman aja, nang sakit kedah pun obat dah. Iya dah sukaan, kada mau orang teh, ada mau ikut bilainya kada. Bilainya kada bersatu, kada mau orang toleh. Jangankan koko soleh dulu lagi bini aja nah bilainya kada bersatu kalau menjadi anak soleh. Iyalah. Maulah jadi anak soleh kada bersatu. Iya bersatu dulu aja jadi anak. Kada jadi kada bersatu kalau mau jadi anak. Paham lah. Paham lah. Nampak bersatu apa? Ada tak ingat, tapi paham tadi. Banyakan makan nih. 2 bungkus. Oh, boros sudah. Berikutnya wakana la yaqumu, wakana dan adalah la yajlisu ilaihi wahidun wa huwa yusalli illa kafafa salatahu wa aqbala alaihi faqala a'laka hajatun fa iza faraga min hajatihi ada ila salatihi. Ya Allah, ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak duduk seseorang kepadanya padahal yaitu sembahyang, melainkan meringankan ia akan sembahyangnya itu dan berhadap ia atas seseorang itu, maka bersabda ia, adakah bagimu hajat? Maka apabila selesai daripada hajat seseorang itu, maka kembali ia mengerjakan akan sembahyang itu. Maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita contoh di rumah aja dulu. Nih sembahyang sedih, Allahu Akbar. Lalu ada perlu orang duduk menunggu Rasulullah, kita atau tamu kamu nunggu kita. Yuk mun Rasulullah itu dilajui sidin sembahyang itu, sholatnya itu dipercepat. Kalau tadinya rencana sembahyang duha 12 rakaat, 8 rakaat yang mu'tamad, 12 rakaat sembahyang duha itu boleh, hanya 2 rakaat tamu ada, dah 2 rakaat datangnya dulu tamu. Itu ke Rasulullah, datangnya dulu tamu. Nah setelah tamu itu ditakuni ada hajat apa, kada Bapak Guru ay ulun besarwan manja. Besarwan apa tadi? Ulun maulid kena hidup 17. Tolong bawakan kena anak istri lawan santri-santrinya. Rencana ulun mengeluarkan zakat juga. Nah akor ujungnya ada pejang jadi oh kada pakai itu saruannya aja, paham saruannya besaruannya nguruin insyaallah hidup 17 Rabiul Awal kenanan maulid. Ulun sangat berharap sampeyan datang ya guru tadi insyaallah. Boleh kamu nabi itu boleh hanya nonton akan hanyar pulang sembahyang duha angge itu Rasulullah. Kadang itu tuh nah solahai kawan nunggu teng-teng hawa ini umpamanya ikhwan Umar datang hawa pada Umar masuk semua. Nah ujar ikhwan Umar datang dipadahi oleh umpamanya wan tuh Umar di luar nunggu padahi dulu mai lawan Umar ulun nak sembahyang menuntungkan dulu 12 rakaat mesti banget. Kada kayak itu Rasulullah, pahamlah Rasulullah kada kayak itu. Rasulullah mempercepat sembahyangnya. Ini 2 rakaat aja dulu mana? 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat keluar apa marhabar deh kada apa wana. Aku nih nak bakawan wana kesunyian di rumah. Oh, gitu kah? Aku lah menunggu dulu aku ada urusan. Ya hak kada lawas.
nya pajang lawas pang dari hajatnya deh. Oh boleh dulu, tapi sudah belapor sembahyangnya tuntung akan sembahyang duha dulu. Bayang duha dulu. Tuntung sembahyang duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Hanya kalau hari pulang si Umar tadi na santai. Paham? Lah kayak itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aktsaru julusi ayyan siba sakaihi jami'an wa yumsiku yada wa yumsika bi yadihi alaihim asbahal habwa wa lam yakun yu'raf majlisuhum majlis sabili annahu kana haisu inda bil majlisu jalasa. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan duduk. Nabi itu bahwa mendirikan akan dua lututnya sekalian dan memegang kedua tangannya itu atas kedua lututnya seperti habwah, seperti kain yang diikat daripada belakang lutut. Nah, dia diketahui ketentuan tempat duduknya daripada tempat duduk sahabatnya, yakni tiada berbeza tempat duduknya itu daripada duduk sahabat Nabi itu, karena bahwasanya sekila kira barang mana kamu kehinggaan dengan tempat duduk itu, disitulah duduk Nabi. Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering duduk tuh model bejongkong, habwah, model gaya habwah gitu. Lain sombong lain ini mau megang dohot begini. Mau dibucong ayo lo. Anak itu rancak duduk kayak itu lah sambil bersandar ya wallah alam kira-kira sambil bersandar kalau nyaman kalau istirahat gitu dah. Nah kira-kira nang kedua ditelaah orang ini bila duduk nang itu ternyata bagus akan kesehatan. Nang berikutnya Rasulullah itu tempat duduk beliau itu kadang-kadang diistimewakan. Ayo pang di tempat khusus duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu terserah aja duduk di mana, kadang-kadang dibunjuk, kada apa-apa bagi Rasulullah. Karena Rasulullah itu kada gila hormat juga. Ini hanya tuan guru kecil-kecilan di kampung, kada didudukkan di tahiwan halal, arah meraju di pinggir lawang, pian guru duduk pinggir lawang pinggir di muka hibak sudah. Aku ni tuan guru buatnya, karena petang ke lawang ini, ujar orang tewas lambat. Akan nggak salah orang kalau tiwas lambat. Ada meraju tuan gurunya bulik kena ceramah tu ikutilah akhlak Rasulullah. Mana akhlak Rasulullah kayak itu? Rasulullah itu di mana aja sidin didudukakan, sidin tidak pernah merajuk, sidin tidak pernah minta tempat khusus duduk, tidak pernah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biar dibunjuk aja tuh sidin duduk senang aja, kada apa. Ya kalau samanya oleh tapi bagus di muka kalau berduduk hanya membaca maulid bang, jadinya nyaman maulid lain bisa duduk orang ini maulid bunju-bunju duduk ketujuh jangan. Kenapa? Ya Rasulullah menghadapi Rasulullah, bukan menghadapi siapa-siapa, menghadapi Rasulullah. Jadi di muka wa ru'yatuma dan rijlai baina ashabihi la yabika bima ala ahadin illa an yakuna al-makan wasi'an la daika fihi wa kana aktsaru ma yajlisu mustaqbilal qiblati. Dan adalah
tiada sekali-kali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedua kakinya atas seseorang, melainkan Rasulullah itu kada sekali-kali melunjurkan dua kakinya pada antara hadapan segala sahabatnya hingga jadi picik dengan kedua kakinya atas seseorang, melainkan jikalau ada tempat itu luas sekira-kira tiada picik di dalamnya dan adalah kebanyakan duduk Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kami lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin itu duduk satu selalu menghadap kiblat. Pokoknya sholat beliaunya duduk mencari menghadap kiblat. Kita itu memilih, kita kesaruhan boleh. Saruhan mana duduk pilih ke mana menghadap kiblat gitu. Ada sengaja kita itu ada kiblat. Ada tahu juga kiblatnya kemana. Ya kalau ini umpama di masjid kan tahu sudah mengarah kiblatnya. Nah duduk Rasulullah itu duduk selalu menghadap kiblat itu satu. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila duduk bersama sahabat sidin kita mau unjurakan betis, melunjurkan betis itu mau. Nang kedua, nang pertama kurang adab, nang kedua menyasaki orang lain orang duduk. Ya kalau orang-orang kita berunjur juga, padahal orang masih tahu juga kalau kenapa seorang berunjur. Rasulullah tak ada mau berunjur di hadapan sahabat dan Nabi mau berunjur. Gak ada. Kenapa? Karena menyasaki tempat, membohonjur itu menyasaki tempat. Nabi kadang mau gitu. Nabi dia kalau ini sidin duduk di tempat menang luas pas saurangan aja umpama bohonjur ya gak apa-apa. Tapi munnya di hadapan sahabat, di hadapan orang, Nabi kadang mau unjurakan betis. Berikut wa kana yukrimu may yadkhulu alaihi hatta rabbama basata sawbaihi liman sawbahu liman laisa bainahu wa bainahu qarabatun wala rada'un yajlisuhu alaihi wa kana yusiru dakhila alaihi wa bil wisadah allati takunu tahdahu fa in aba ayyalaha azama alaihi tayafala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi itu memuliakan seseorang yang masuk atasnya hingga terkadang menghampirkan ia akan menghamparkan ia akan kainnya bagi seseorang yang tiada antaranya dan antaranya korban dan bukan sepersusuan, maka mendudukkan ia akan dia di atas kainnya yang dihamparkannya itu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan orang yang masuk kepadanya itu dengan memberikan akan bantalnya yang ia di bawahnya. Maka jikalau enggan seseorang itu bahwa menerima akan dia, maka sesungguhnya memberikan akan dia hingga memperbuat seseorang itu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kedatangan orang ke rumah, apakah itu tamukah? Nang utama tamu dulu lah, orang datang ke rumah Rasulullah, lalu bila orang itu kada ada hubungan keluarga, baik keluarga senasab ataupun keluarga sesusu, kada ada hubungan keluarga, sidin rancak maurakakan hamparan, diurakakan sidin. Kadang-kadang kayaknya bahasa orang ini diurakakan ambal. Nah kita sampai sidin maurakakan bakaya dusur duduk di atas ambal itu. Anda saking Nabi itu menghormati, memuliakan orang yang datang ke rumah sidin. Bila orang itu datang roda sidin, baiklah sidin duduk di bandal, disuruh sidin. Orang itu nang duduk di bandal, didudukkan di bandalan situ. Orang tamu tadi.
Ya kan, jakanya kita wayana iya nang dudukakan di kursi itu, kursi jati, kursi apa, saking apa, saking menghormati orang nang datang tamu. Tapi bilangnya keluarga aja, yang keluarga ini lalu lalang di mana kan duduk besar aja, yang di bangku kabalapak aja kan, ini kan keluarga. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sabda Rasulullah, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Tamunya dimuliakan. Kayak cara memuliakan, satu, tamunya disambut. Kemudian yang kedua, tamunya didudukakan, dihamparakan hamparan. Apabila ada kursi, hamparakan hambal. Apabila ada bandal kedudukan di tilamannya, dudukakan di tilaman. Duduk di tilaman itu. Kemudian surung ujar Rasulullah, apa nang ada? Apa nang doja surungi, walau air putih aja surungi. Kayaknya bila sudah inya bulik, tamunya antar keluar. Sebagai karena tamu itu datang ke rumah kita, masuknya membawa rahmat, buliknya membawa dosa kita. Kayaknya dosa itu dibawakan oleh malaikat, dibuang ke laut, kayaknya bahasa kita tahu. Nah, intinya gitu aja. Bila ini orang datang ke rumah kita sebagai tamu dari manakah ini? Dimuliakan. Cara memuliakannya sudah tadi dijelaskan. Yang penting bagi kita adalah apa? Tamu itu datang membawa rahmat, tamu itu keluar membawa dosa, membawakan dosa kita keluar. Kalau dihormati, tamunya itu dimuliakan. Caranya ya kita diantaranya kalau perlu disenangkan, diberi makan tamunya ini kawa. Bila kita sudah artinya orang akan nambal, sambut orang akan nambal, suruh ngimba orang akan nambal. Bila ada bandalan yang kunjungi bandalannya, bila ada makanan suruh makanan, bila ini bulik antar ke depan. Itu bagian daripada cara memuliakan tamu. Habis. Kemudian Mama istasbahu ahadun illa dhanna annahu akramun nasi alaihi hatta yu'ti kulla man jalasa ilaihi nasibahu min wajhi hatta kana majlisahu wa sam'ahu wa abisahu wa latifa ma'asina wa tawajjahu lil jalisi ilaihi ijlahu ma dhalika majlisa hayain wa tawaddu'in wa amanatin wallahu ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum wa lakum tafadhun walil qalbi lam fafaku min hawlik. Artinya kada mendengar akan dia oleh seseorang melainkan menyangka bahwasanya ialah yang terlebih mulia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada segala manusia. Ya Allah, Rasulullah telah bilainya memperhatikan seseorang, senang banget seseorang itu, seakan-akan inya manusia yang paling dimuliakan oleh Rasulullah. Ya Allah, saking Rasulullah itu memuliakan seseorang sampai-sampai seseorang itu mengira bahwa dirinya lah yang paling dihormati Nabi, dirinya lah yang paling dimuliakan Nabi. Walaupun Nabi memperlakukan seseorang, setiap orang begitu. Saking apa? Saking satu, Rasulullah itu menghormati dan memuliakan seseorang. Yang kedua, Rasulullah itu bisa banget menyenangkan hati orang dengan cara menghormati dan memuliakannya. Hatta ya'ti kullu man jala, sampai Rasulullah itu
ia akan tiap-tiap seseorang yang duduk kepadanya akan baik. Sampai Nabi itu bila orang ada duduk apa aja bila ada diberi Nabi itu disajanya ada duit tojanya ini duit sanggup duit. Orang datang bila dia datang duduk ada boleh disanggup diberi Nabi. Hingga memberi ia akan tiap-tiap seseorang yang duduk kepadanya akan bagiannya daripada pihak kemuliaannya hingga apalah majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan pendengarannya dan ceritanya dan adalah lemah lembut kelakuan kedudukannya itu memberi kesukaan bagi segala orang-orang duduk. Nabi itu selalu memberikan kesenangan apa kesukaan lawan orang-orang duduk di majlis sidin dan dalam majlis serta itu majlis haya tawadhu dalam kepandiran dalam majlis itu Nabi rendah diri adalah tempat berhimpun orang yang duduk kepada Nabi itu sekalian orang yang pemalu dan orang yang merendahkan diri sehingga orang yang datang kepada Rasulullah mesti malu. Orang yang datang kepada Rasulullah itu mesti merendahkan diri walaupun pejabat besar. Kenapa? Karena sidin pun juga hormat merendahkan diri. Makanya pejabat datang ke rumah tuan guru merendahkan diri artinya menghormati banget dan tawadhu. Pejabatnya jangan menyombongkan diri aneh. Tapi biasanya pejabat mengerti karena tuan guru aja menghormatinya rendah diri, inya pun bisa-bisa membawa diri merendahkan diri. Habis Allah berfirman fabima rahmatin minallahi talahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Artinya maka dengan rahmat daripada Allah Ta'ala lembut kelakuan Muhammad dengan kasih sayang Allah dengan rahmat Allah hendaklah engkau bersifat lemah lembut perkataanmu lemah lembut perangaimu perkataanmu terhadap siapapun terhadap manusia dan jikalau adalah engkau keras perkataan dan jahat perangai lagi keras hati niscaya bercerai-cerai mereka itu daripada kelilingmu. Lamun engkau memakai untung kasar lawan orang lain hati pengarasan dan sebagainya kada bisa menghormati menghargai orang akan menjauh darimu. Nah ini orang ini soleh diolah resep bila orang tuh jadi pelayanan publik ngarannya pelayan publik umpama orang di rumah sakit melayani masyarakat maka layanilah masyarakat dengan lembut dengan hati yang tawadhu dengan hati yang kasih sayang. Jangan melayani masyarakat nih orang-orang di rumah sakit nih melayani masyarakat dengan perkataan yang lembut dengan hati yang kasih sayang. Jangan mentang-mentang nang masuk rumah sakit nih orang miskin lalu mulutnya kasar perilakunya bengis kasar juga jangan. Lamfaddu min haulik mereka akan menjauh darimu orang jarak ke rumah sakit situ. Kenapa? Pelayanannya kasar. Orang berjualan gak di toko kah? Iya dok, bilainya pelayanannya kasar, pandirannya kasar, hatinya kasar, kada kasih sayang, lamfaddu min haulik mereka kada mau lagi bertukar di toko itu jauh. Orang majelis taklim enggak? Majelis taklim guru di pengasaran muntung kasar, berkata kasar, perilakunya pengarasan, kadang memperlakukan dengan mulia, menghormati, memuliakan dan sebagainya. Lamfaddu min haulik mereka akan menjauh. Maka jadi rumus dalam kehidupan bila orang pelayanan publik bisnis kah kadakah ini nang pemerintah dulu nih nang pemerintah nang melayani masyarakat nih rumah sakit apakah satu layanilah masyarakat dengan perkataan nang lemah lembut jangan karau
lambik dia. Nang kedua, layani dengan hati yang penuh kasih sayang. Agar apa? Satu, agar rakyat kita nang menikmati pelayanan pemerintah merasa puas, merasa senang, maka mereka pun akan senang dan puas dengan pelayanan pemerintah. Orang nang berisi bisnis melayani masyarakat, bilanya bisnisnya hendak maju, napa usahanya? Klinik. Nah, bangunlah klinik dalam melayani orang yang datang ke klinik. Pertama dengan perkataan yang lemah lembut, yang kedua dengan perilaku dan hati yang kasih sayang. Layanilah dengan perkataan lembut dengan hati yang kasih sayang, maka mereka akan senang dan suka serta puas. Mereka akan datang kembali. Bila dilayani dengan mulut yang kasar, perkataan yang kasar, hati nang karas, karau, lampat min haulik. Orang jara datang ke klinik itu. Bidan jara orang beranak ke situ. Dokter orang ada lagi datang ke situ. Muntung dokternya kasar. Datang orang nang kayak inilah nang diolah resep orang warung. Nah iya nenek melihat itu orang warung nang warung wala kasar aja. Padahal kadang pun warung adanya mencari bener nang tunggu jablay. Jamblaynya bersih apa yo nang lemah lembut dia pulang lah. Melayani dengan kasih sayang. Aranya kada tawainya dijaraknya lagi. Kopi berapa kopi aja 20.000 senang aja namun karena ini kenapa? Karena dilayaninya dengan lemah lembut, dengan hati nang kasih sayang, walaupun tujuannya hendak menjarak itu tiwasakot. Itu sebenarnya kalau bini melayani laki dengan perkataan nang kasar, relaku hati nang kasar, berjauh laki kayak itu juga melayani bini dengan perkataan yang kasar, dengan hati nang kada kasih sayang, lampat min haulik bini berjauh. Anak kayak juga melayani anak kasar, mulut kasar, hati kada kasih sayang, lampat min haulik mereka berjauh. Artinya apa? Inilah akhlaknya Rasulullah, inilah ajaran Islam yang menganjurkan kita atau bahasa kita tuh mengajak kita menekankan lawan kita agar kita ini berkata lemah lembut dan berperilaku yang baik dengan hati yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Nanti itu Rasulullah, ya Allah, lawan siapa aja itu Rasulullah itu, lawan siapa aja kada pilih. Ada ini mau aja lemah lembut kasih sayang, tapi sesamanya juga bila ini sudah pindah berduit lalu lembut daya kasih sayang. Bila sudah nang datang ini kada berduit lalu melayani kasar. Sudah orang sugih masuk ke klinik di sepatu kada bapaknya tuh. Begitu orang miskin datang hanya hendak melangkah aja. Jadi bawa naik bersandal. Iya. Lah makanya itu tuh resep tuh. Ramadhan resepnya. Resepnya. Walaqad kana yad'u ashabahu bikunahum ikraman lahum wa istimalatan liqulubihim wa yuna man lam takun lahu kunyatun fakana yud'a bima kanahu. Dan sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeru atau memanggil sahabatnya dengan kunyah, yakni dengan katanya ya Aba Fulan jikalau laki-laki atau ya Umma Fulan jikalau perempuan. Nabi itu lah memanggil sahabat kada mau lawan ngaran bakar sini itu mau mar sini mar kada mau
Nabi tidak mau memanggil sahabatnya dengan memanggil nama, tetapi Nabi itu memanggil sahabatnya menghormati dengan panggilan yang hormat, wahai bapaknya si fulan. Oh Bapak Umar ya. Oh Bapak Umar masuk. Wah, Nabi itu hormat. Bila ada gelar yang bagus, ini nggak ada kawan gelar yang nggak ada bagus. Panggillah orang lain dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Laki memanggil bini dengan panggilan yang bini itu hati senang, nah bayinya senang. Oi, menyadul, wajar aku dikiau menyadul. Udah daripada mengiau ngaran, mah aja. Patimah ngaran, imah dikiau. Oh, mau bini ini ada mesra-mesranya lalu. Wah. Menggunakan ini jika mesranya ngiau bini itu nambah yang senang nanti bini bagus gitu, gitu. Laki si bini pulang memanggil laki yang ngaran, panggillah dengan panggilan yang laki itu senang hatinya, barang aja apa hatinya senang, mas, akang, abang, ya kalau nikah dem, ya abahnya timah aja, kan untung ada abahnya amas. Panggil dengan panggilan apa? Panggilan yang disukai oleh lakinya. Ya nang papa ada tu. Oi papa, omai di pohon ya papa jualah. Allah berkedawai lakinya ketuju dipanggil papa. Udah ada saraja, ada kali-kali ada saraja. Hendaklah si bini memanggil laki dengan panggilan yang laki itu senang, suka. Bini laki pun memanggil kepada istrinya dengan panggilan yang senang istrinya itu. Kemudian kita memanggil orang lain apa nang orang senang, ini kan dah dikiau, bartok, santok tok. Umpama di orang banyak toklah dia, jangan kiau orang dengan nama namanya suka, panggilan yang suka, bila kada diulahkan apa namanya suka, pengarannya. Nilainya mama, biniannya ummi, kalau ummi si fulan, wahai ummi Fatimah, ummi Aisyah, gitu tuh Rasulullah. Wa kana yuqni aidan dan nisa allati lahunnal awlad wallati lam yalidna wa yabtadi'u lahunnal quna yuqna sibyan yastalina bi qulubuhum. Nabi itu memberi kunyah pula akan perempuan yang baginya anak, perempuan yang ada anak dikiau ummi. Tadi kia Nabi Ummi Fatimah, Ummi Salamah, Ummi Kulsum. Pokoknya Nabi meninjak ya karena orang Arab itu ketujuh gitu. Gitu, orang Arab tradisi kita apa panggilannya ketujuh. Anak-anak tadi kia pokoknya. Nah sehingga ada dah. Dan perempuan yang ada anak memulai baginya akan kunyah itu, dan adalah ia memberi kunyah akan kanak-kanak maka jadi lembut dengan di hatinya, maka mereka itu senang dipanggil gitu tuh bini-bini ummah, bini dipanggil sayang tuh ummah, bergetar jiwanya, lamun inya hatinya hendak kunyah hatinya ketujuh, pujul gum sayang pujul aku belaki, nah pujul jangan dipanggilan supaya jangan tujuh mengiyaini orang sayang, jangan lah
Nah pokoknya memanggil lawan orang, carilah panggilan yang menghormati dan orang itu senang dengan panggilan itu. Wakana ar'afan nas bin nas wa khairan nas lin nas wa amba'an lin nas walau lakun tarfa'u fi majlihil aswa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kasih sayang daripada terhadap manusia dan segala manusia dengan manusia. Manusia yang paling kasih sayang itu adalah Rasulullah. Melebihi Rasulullah itu melebihi sayangnya kepada umat ini, melebihi sayangnya seorang abah terhadap anak. Ingat. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, paling bagus manusia akhlaknya Rasulullah itu diantaranya sangat penyayang lawan umat. Sayangnya Nabi lawan umat itu, kata Rasulullah, ana arhamu ala ummati minal walidati liwaladiha. Aku ini terhadap umatku sangat sayang. Sayangku kepada umatku ini melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang ibu sayang kepada anaknya, tidak ingin anaknya celaka, Rasulullah lebih dari itu. Paham? Jangan dikira Rasulullah itu kasar lawan umat, jangan dikira Rasulullah itu penyarikan lawan umat, jangan dikira Rasulullah itu dendam muda. Ini sedikit Rasulullah kena jar membalasakan, kayak Rasulullah itu pembalasan. Ada orang salah ceramah, bila orang menyakiti keluarga kadang membalas kebaikan zuriatnya Rasulullah, atau malah sakit hatinya Rasulullah kita membalas akan daerah, wah Rasulullah dendamnya. Ingatkanlah nih biar rasa perasaan kita. Rasulullah itu arhamu ana arhamu li ummati minal walidati li waladiha. Aku sangat sayang lawan umatku. Sayangku lawan umatku ini melebihi sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Ayo bayangkan ya para Rasulullah lawan kita lagi. Wa huwal musyafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Rasulullah lagi makin sayang, bagaikan seorang bapak yang sangat sayang kalau orang itu anak yatim, kalau orang itu janda tua. Makanya mun ada janda tua, ikam hendak menyayangi bagus banget. Itu benar nang nenek disarankan pemerintah tuh harus kayak itu, memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang miskin, memperhatikan janda. Rasulullah itu bagaikan bapak, seorang abah yang sangat sayang kepada siapa? Kepada anak yatim. Kepada siapa lagi? Orang miskin. Kepada siapa lagi? Kepada janda tua. Nang muda usus, nang muda aja. Makanya kita ini Ramadan syukur banget. Kenapa yuk? Rasulullah itu sedih. Rasulullah itu sedih banget. Kadang sini duduk itu sedih, memikirkan umat. Hanya terakhir itu Muhammad pinta aja lawan Allah Ta'ala. Jibril nih, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhan akan memberikan kepadamu apapun yang supaya engkau ini senang.
Karena Allah Ta'ala itu melihat Rasulullah itu sedih. Rasulullah itu pulang sedih karena apa? Rasulullah itu cuma sedih karena umat. Jadi salah satunya Muhammad, ayo, engkau mau apa? Hendak apa? Biar hatimu senang, biar hatimu gembira, biar hatimu redha. Rasulullah menjawab, ya Rabb, la arda min ummati ahadan yadkhulun nar. Aw kama qala. Ya Rasulullah, ulun tidak akan senang. Bahasa lain, ulun sedih, ulun sakit hati. Ada satu orang yang umatku nang masuk neraka, ulun sedih. Jadi ulun kada ridho. Bahasa kita, ya Rabb, ulun kada ridho. Ulun kada senang hati ulun. Seikung aja satu aja umat ulun nang masuk neraka, ulun kada ridho, ulun kada senang. Jika sedikit-sedikit umat Allah ikut neraka aja, Rasulullah kada gitu. Jangan gitu jadi tuan guru. Sedikit-sedikit madang-madang neraka. Rasulullah tuh minta lawan Allah, ya Allah, masukkannya ke surga. Ini jangan sampai masukkan neraka. Ulun kada ridho, ya Rabb, ulun kada senang hati satu pun umatku ada nang masuk neraka. Ujar Allah Ta'ala, aku beri. Nah makanya kullu ummati yadkhuluna jannah. Kata Rasulullah, bila orang umatku itu seberataan masuk surga bisa. Illa man aba, jorinya kada hendak. Ya kada hendak. Ada? Kalau ya Rasulullah, wa man aba ya Rasulullah, siapa yang kada hendak masuk surga? Gaya Nabi. Man asani pakat aba. Mila kada masilon, aku pedinya kada hendak karennya. Itu. Sudah kalau hadisnya kita boleh saudara. Nah maksudnya gambar lamun kita ni umat yang paling baik, sebaik-baik Nabi. Ya Allah gembiranya senangnya, jangan hendak ditatakutani, jangan hendak di ini dan itu neraka apa kata. Cuma jangan terbuai juga dengan kasih sayang Rasulullah. Rasulullah kada kurun jika melihat kita ini masuk neraka, kada kurun bahasa kampungnya, kada kurun. Tapi kitanya juga baik-baik juga, jangan anu, jangan menyakiti hati Rasulullah. Nina anu rahmatnya ujar Rasulullah, hidupku lawan hatiku sama aja lah bagi kalian. Napa samanya? Waktu Nabi hidup lah Rasulullah bila melihat umat baik, alhamdulillah. Bila melihat ada nang salah, sidin mendoakan supaya diampuni Allah. Sampai sekarang tu'raduna a'malu ummati, kata Rasulullah, disampaikan perbuatan umatku ini disabarakan. Muhammad na umat dikamna laporan. Umat dikamna orang mendingin begini-begini ini. Bila inya perbuatan umat itu baik, Nabi alhamdulillah senang hati Nabi. Apabila dalam laporan kepada Rasulullah itu pekerjaan umat Nabi kada baik, Nabi memang sedih, tapi Nabi mendoakan supaya ya Allah ampuni dosa umatku, ampuni dosa umatku. Jangan mentang-mentang gitu aja aku didoakan Nabi supaya dia ampuni Allah Ta'ala. Jangan bikin sedih Rasulullah. Itu aja, jangan dibikin sedih Rasulullah. Caranya karena amal kita ini dilaporkan ke Rasulullah. Bila ini kada baik, Rasulullah itu sedih. Walaupun Nabi mendoakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kada akan senang melihat umatnya masuk neraka. Habis Nabi itu anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia lain. Lam takun tarfa fi majlihil aswat, Nabi itu kada pernah menyaring, tiada mengangkatkan suara di dalam majelisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kada pernah menyaringkan suara di majelis.
Karena idza qama min majlisihi qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini bagus surah Madah, dihafal, diamalkan. Summa 'allamani hinna Jibril alaihissalam. Adalah Rasulullah apabila berdiri daripada kedudukannya maka mengucap ia akan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian maka mengajarkan akan daun oleh Jibril. Rabbi itu bila berdudukan, Nabi bilanya berdiri bacaannya ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Di dalam hadis lain habis itu baca sholawat. Bila kita duduk pernah di rumah orang enggak apa baku kumpulan hendak kulik berdiri nih bacaan ini nang kaya Nabi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri dia lagi nyerbulik. Nikam saruan kalau gede. Nah saruan kalau di rumah orang ada dudukan tadi. Di rumah orang kalau dudukan, nah bangkit dari majelis baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anyar tuan rumah kami boleh kita. Hingga ada buur aja berdiri duduk kayak umai kena santri idaman santri idaman itu di mana kedudukan di bangku aja tak ini bibinian kalau duduk kata jual dudukan di muara lawang jari balat diambil itu kan berdoa amin lah apa oh pelatar orang biara ininya ini bibinian nih duduk ketujuh dudukan diambil di pelataran apa di manakah bila hendak bubar berdiri baca ini lah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bulik dosa kita di majlis itu diampuni Allah. Nang kedua majlis nang kita tinggalkan itu haram. Nang ketiga orang kada akan mengoyai kita. Nyemau kita rahmatai. Ini berdudukan keempat ikam berdulu bulik akhirnya ikam dikuyai buahnya ikam ini empat yang saya ikong ngarannya ngaran ini aja nah ini orang wihine lain bahari saya ikong Nabila nang kedua Saskia nang ketiga Salsabila nang keempat oke nang orang wihine aja nah oke Armia, jangan 7 bulan pula rupanya gitu. Jadi pendukung buat masalah. Sudah. Lalu pandiran anak boleh si Nabila nenek. Nabila boleh ya kamu disambatin nomor 3 gitu ya. Nah, bila inya hendak satu bila kata hendak dikuyainya disambatinya dosa diampuni Allah kada disambatinya bila hendak bulik nabila berdirinya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bulik dia lagi insyaallah majlis nang kita tinggalkan satu laginya dosanya inya diampuni. Nang kedua majelis ini kada bau buruk, bau harum dalam penciuman malaikat. Nang ketiga nang kita tinggalkan insyaallah kita kada dikuyanya nang kada baik disambatnya bagus. Nah dan itulah begitulah caranya salahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ia bangkit daripada majelis ini kedudukan dia juga ini majelis sama aja habis. Kemudian paslon tibayani kalamihi wa bahkihi
pasal menjelaskan tentang bagaimana Nabi pembicaraannya, bagaimana Nabi tertawa. Nah, kayak apa Nabi bupandir, kayak apa Nabi tertawa. Nah, itu ada supaya kita kawan niru kayak apa Nabi pandir, kayak apa Nabi tertawa ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Biji aja.